Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Umar Elektronik. Jangan lupa like and subscribe di channel ini, channel Yana Elfatoni, agar tidak ketinggalan di dunia seputar teknologi dan pendidikan. Oke guys, kali ini saya akan tutorial penggantian oli ya untuk sepeda ini ya, Veda Vario 125 ya, LED. Alat-alat yang disediakan guys, yang pertama adalah ini ya, kunci shock. Ini saya menggunakan kunci shock 12 mili ya. Terus kemudian persiapkan ini ya, ini corong ya yang dimodifikasi pakai selang kisaran ya 10 sampai 15 cm ya untuk selangnya ini. Oke guys, oli sudah dipersiapkan ya. Ini oli mesinnya, ini buat oli gardanya. Untuk membuka bautnya guys, ya, seperti ini ya. Buka bautnya itu arahnya seperti ini ya, 1 2 3 arahnya seperti ini, set bukanya ya. Oke, saya sepilkan lokasi bautnya ya. Ini guys, lokasi bautnya ya. Ini untuk polinya ya. Kalau menutup berarti seperti ini ya putarannya ya. Kalau membuka, ini membuka. Ini sediakan kunci shock 12. Oke, kita isi dulu guys untuk olinya. Setelah tutup pembuangan oli kita tutup ya, kita kencangkan. Persiapkan ini ya, corong yang sudah kita modifikasi tadi ya. Nah, seperti ini. Slep. Masuk di sini ya guys. Oke, kalau sudah, kita buka dulu untuk olinya ya. Oke, kemudian kita tuangkan di sini guys. Kita skip dulu untuk menghemat waktu ya, mempercepat. Oke, setelah oli benar-benar sudah dimasukkan semua ya, kita ambil. Kemudian kita tutup. Ini ya, untuk tutup olinya ya. Seperti biasa. Kita bersihkan dulu guys. Untuk ini ya, hati-hati jangan sampai ada kotoran yang masuk ke dalam. Untuk menutup arahnya seperti ini ya, searah jarum jam untuk menutup. Oke, kita kencangkan pakai tang. Udah, kita ganti untuk penggantian oli gardannya dulu. Oke guys, untuk selanjutnya guys, ini adalah pengetapan oli gardan. Ini untuk memasukkan olinya di sini ya, saya fokuskan dulu. Yang ini untuk memasukkan oli, yang ini untuk mengetap. Sama sediakan shock 12. Oke, sebelum kita buka, alangkah baiknya kita bersihkan dulu dari debu, agar nanti ketika proses pemasukan oli terbebas ya, agar bersih. Oke, kita tap dulu guys untuk membuka ya. Nah, ini untuk membuka, ini membuka gini ke atas gini ya, untuk membuka gini. Gitu juga ini untuk membuka ke atas gini, untuk menutup ke bawah. Oke guys, kita tap dulu. Ini ya hasil pengetapan oli gardan ya, yang kita pakai seperti ini olinya ya. Oli ini sudah 8.000 km ya. Jadi penggantian yang di akhir itu sudah dapat kilometer 22.000. Sekarang di kilometer 30.000 baru kita ganti. Dan alhamdulillah guys, kalau oli tidak ada kendala di gardan ini,
tandanya ya, ini keluar masih bening ya. Kalau yang di bawah ini ya, yang bening ini oli gardannya ya. Yang tadi yang ada hitam itu bekas, ada bekasan dari oli tap-tapan oli mesinnya ya. Perlu diperhatikan lagi guys, kalau ini masih bening berarti tidak ada kendala di gardan. Kalau misalkan pengetapan ini berubah jadi putih atau kopi susu ya, berarti ada kecampuran oli gardan ini, kecampuran air ya. Biasanya kalau seperti itu selang ini guys, nah ini nih selang ini yang biasanya sobek ya, jadi bisa kemasukan air ke sini. Oke, kita tap dulu untuk olinya ya. Oke guys, ini bautnya ada dua ya. Nah, yang panjang itu untuk tap, yang pendek untuk memasukkan oli ya, yang di atas ini yang di bawah. Oke, ini sudah keluar semua olinya ya. Kita bersihkan dulu. Kita masukkan, bismillah. Diputar aja guys, pakai tangan dulu ya, searah jarum jam, atau putar dari atas ke bawah ya. Kita kencangkan dulu ya. Oke guys, untuk pengisiannya ya, ini kita buka, kita potong ujungnya sedikit ya, kemudian ini dimasukkan, dorong ke dalam, ini ditekan ya. Ini dipencet dan dilipat seperti ini guys. Oke, kalau sudah kita ambil, nah seperti ini ya memasukkannya. Nah gini ya, nah gini ya. Oke, kita tutup dulu sama ya, untuk menutup searah jarum jam. Oke, kita kencangkan dulu guys. Oke guys, setelah penggantian oli mesin dan oli gardan ya, ini motor Vario saya ini saya program oli cengnya setiap 1500 km ya. Untuk oli tadi, oli motul tadi ya, itu setiap 1500 km maka di sini akan tampil oli ceng. Jadi itu pertanda untuk pergantian oli seperti itu, dan itu bisa diatur ya sesuai dengan keinginan pengguna masing-masing ya, mulai dari 500, 1000, 1500, 2000, 2500 sampai berapa itu ya. Tapi saya di sini saya menggunakan yang standar 1500 km. Oke, berikut cara untuk mereset, menghilangkan oli ceng tanpa merubah settingan 1500 tadi ya. Caranya adalah ini ya. Ini ditekan dan ditahan, kemudian kontak di-on-kan. Ditahan sampai oli cengnya itu hilang. Oke guys, kita praktekkan ya. Ini posisi saya tekan ya. Ya, coba 1 2 3. Nah, ini bunyi tik. Kemudian kita on-kan kontak. Udah hilang ya. Berarti oli ceng sudah berhasil di reset dan nanti akan tampil kembali di angka 1500 km. Oke guys, sepeda ini sudah 5 tahun ya. Kita cek kilometernya dapat 30.175. Kemarin untuk penggantian gardan ya, sebenarnya gardannya masih baik, kita bongkar, kita ganti roller dan lain-lain itu di 22.000 km. Dan penggantian di oli gardan kemarin itu di angka 22.000 km. Jadi saya penggantiannya di 8.000 km. Sebenarnya kemarin ketika penggantian gardan di 2.000, 4.000, 6.000
itu kondisi olinya masih bagus. Dan itu semua kembali lagi ke yang pertama ya, kondisi sepeda motornya ya. Kemudian yang kedua, kualitas olinya. Oke guys, mantap. Kemudian kita riset untuk trapnya ya. Untuk presetan trip A kita tekan di set ya, ini set dan 00. Trip B kita set, tekan dan tahan. Oke. Baik, terima kasih, itu tutorial dari saya, Umar Elektronik. Jangan lupa like and subscribe di channel ini, Yana Elfatoni, agar tidak ketinggalan di dunia seputar teknologi dan pendidikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.